agar semua handphone kita dinonaktifkan, dan kepada pemudi, bagi pemudi agar semua maju ke depan dan jangan ada di belakang. Pemudi, ayo, masih banyak kursi yang di depan ini masih banyak kosong, agar kita dapat semua. Haleluya. Dan kepada jemaat Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita serahkan setiap pelayanan ini di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang berkarya, Tuhan yang campur tangan dalam ibadah kita pada pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kita juga fokus kepada Tuhan, bahkan juga kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ditertibkan, sehingga ibadah kita tidak terganggu pada pagi hari. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan hatimu untuk dilawat oleh Tuhan. Mari saudara kasih nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah penolong yang setia. Segala perkara dapat kutanggung oleh Dia memberikan aku kekuatan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Roh yang bekerja dalam hidup kami, memulihkan Tuhan. Jadikan Bapa, haleluya. Setia
Coba perjanjian dulu. Saya melihat dari depan ini, semua dagingnya, semua tusuknya tidak ada yang bergoyang, semua kaku. Tapi kalau kita pergi ke tempat wisma atau ke tempat yang lain, kita mau bergoyang puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau puji nama Tuhan. Amin. Kita akan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan begitu besar. Baik ucapan syukur kita, baik perjalanan hidup kita sudah kasih dalam nama Tuhan selama 1 minggu yang lalu, sehingga Tuhan memberikan kesempatan di pagi hari ini untuk kita bisa ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini juga kami akan buat saudara yang bersaksi kepada Tuhan, bahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, mari kita akan satu pujian bagi nama Tuhan. Mau langsung ke nama tujuan ideologi. Haleluya. Hallelujah.
Puji syukur bagi Tuhan karena hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya di sini ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan ketika selama satu hari satu malam kami berjalan bersama-sama ketika kami berangkat ke daerah Batu bersama dengan para pemuda-pemudi dan hamba Tuhan untuk melayat yaitu adiknya sendiri daripada pemuda kita yang mana beberapa hari yang lewat meninggal dunia karena kena sengatan listrik. Puji Tuhan Bapak Ibu, selama dalam perjalanan kami tidak mempunyai tantangan, tidak mempunyai hambatan, dan segala perjalanan kami lancar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ketika kami sampai di sana ternyata orang tuanya si Dedi sudah menjamu kami. Kami telepon, kami dari sini berangkat Bapak Ibu jam 1 malam dan sampai di sana jam 1 siang. Berarti itu 24 jam ya? 12 jam. Selama dalam perjalanan kami jalan terus, dari istirahat, tapi bisa lambat jawabannya, memang jauh. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kami masih bertemu dengan keluarga yang sedang berduka, dan kami masih dapat melihat adiknya si Rini. Dan puji Tuhan ketika kami selesai sana, kami mengantarkan ke turun juga ke tempat perkebumiannya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Demikian juga para pemuda-pemudi tadi, saya kira ini pasti ada yang tidak datang nanti, ternyata semuanya juga datang juga Bapak Ibu. Terima kasih, dan biarlah semuanya yang kita lakukan ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Menjadi sebagai sama Tuhan. Saksian kita yang dimana tadi keluarga besar yang mewakili Gereja Pentakosta Indonesia yang satu, yaitu hamba Tuhan bersama rombongan pergi ke Bagian Batu untuk melihat adik daripada para pemudi kita, yaitu Rini Simangunso. Kita doakan Bapak Gembala Sidang kita tetap sehat saja, kemanapun, dimanapun Bapak Pendeta kita tetap ada, tetap ikut, bahkan hadir untuk memberikan penghiburan bagi keluarga, walau baik itu duka cita maupun sukacita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, dan doakan Bapak Gembala Sidang kita tetap sehat. Amin. Haleluya. Dan juga kepada Inang Pendeta juga kita doakan tetap sehat, karena Inang yang mendampingi Bapak Pendeta kita. Walaupun kemanapun pergi, Inang ini selalu mendampingi. Kita doakan mereka berdua tetap sehat. Amin. Orang inilah mereka berdua, Bapak rohani dan Ibu rohani kita di tempatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan juga saudara kasih sama Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para pemuda yang juga hadir di sana bersama rombongan. Tuhan yang memberkati kalian, dan jerih payah kalian tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga saudara kasih sama Tuhan, saat ini kita sudah memasuki bulan November, bulan September, dan akan memasuki bulan Oktober. Perayaan Natal sudah dimulai. Oleh karena saudara kasih sama Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi orang tua, kami butuh kerjasamanya agar anak-anak kita diantarkan untuk beribadah setiap ibadah sekolah minggu, karena akan dimulai minggu depan. Anak sekolah minggu sudah mulai beri tugas atau latihan untuk perayaan Natal sekolah minggu di gereja ini. Dan juga saudara kasih Tuhan, tadi telah ditunjuk MC untuk perayaan Natal anak sekolah minggu, yaitu Rani Neibaho dan
Domo Siti Jah agar mereka hadir setiap hari Minggu, agar mereka dapat dilatih di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat warna jemaat kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Pelayanan kita selama 1 minggu ke depan, boleh kita melihat di warna jemaat kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Jadwal ibadah kita selama 1 minggu ke depan, itu ibadah konsel di Gang Rondong di rumah Bapak Utabaran Baru Banjeta. Kita masuk jam 19.30 atau tengah 8 malam tepat. Untuk ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah keluarga Bapak Sinaga Baru Batubara, kita ibadah di gereja ini, kita masuk jam 7 malam tepat. Dan pada hari Sabtu ibadah pemuda, pemudi dan remaja bertempat di gereja ini, kita masuk jam 19.30 tepat. Yang melayani di ibadah konsel pada hari Selasa di Gang Rondong, MC Evan Bekar-Bekar, musik Armin Nenggolan, firman Tuhan Bapak Tua Esi Dauro. Untuk pelayanan ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah keluarga Bapak Sinaga yang Baru Batubara, MC Evan Bekar-Bekar, pemain musik Aldi Sipahutan, Alpito, Armindo dan Evan Bekar-Bekar. Sehingga yang Sinaga Baru Batubara, Ibu Sintua Esi Dauro, firman Tuhan Bapak Sintua Esi Dauro. Untuk pelayanan sekolah minggu MC Desa Tarumaha dan Binda Debaho, musik Armindo Nenggolan dan Aldi Sipahutan, firman Tuhan Bapak Sintua Esi Dauro. Untuk pelayanan info pembangunan kita, saudara kasih nama Tuhan, saudara boleh melihat di warga jemaat nama-nama yang telah memberikan janji iman dalam pembangunannya. Dan bagi saudara kasih dalam nama Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan janji imannya dalam hal pembangunan pastoral gereja kita, bisa diserahkan kepada bendahara atau kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara kasih nama Tuhan, rapat pemberitahuan panitia Natal umum tahun 2002 akan diadakan pada hari ini tanggal 18 September 2022 setelah pulang ibadah siang. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, setelah pulang ibadah nanti kita jangan ada yang pulang dulu, kita akan adakan rapat di tempat ini. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, info pelayanan kita, latihan musik para pelayan pada hari Rabu, kita masuk jam 19.30 atau jam 7 malam tepat. Untuk bacaan firman Tuhan selama 1 minggu ke depan, saudara boleh melihat dua terjemahan dari hari Senin sampai hari Minggu. Yang berulang tahun di bulan ini, Nyonya Desi Nagabu Tampu Bolon dan Bapak H. Batubara Inang Buru Sihite. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jaringan doa sudah boleh melihat di waktu jemaat kita, nama-nama jaringan doa, baik itu kata-kata motivasi, kata-kata yang membuat semangat hidup kita setiap hari, saudara boleh melihat melalui jaringan doa ini, maupun bacaan firman Tuhan, saudara boleh membuat di warna di grup WA kita. Puji Tuhan. Untuk pembangunan, untuk persembahan persepuluhan ataupun ucapan syukur di minggu yang lalu, Ibu Sintua Esi Dauro mencetak 100.000, Bapak Pesi Pahutar Inang Bolu Tambunan 100.000. Diberkatilah saudara yang telah memberikan ucapan syukurnya atau persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadwal kehadiran kita saudara semua Tuhan, jemaat beribadah minggu yang lalu, sekolah minggu 29 orang, konsel di Gang Rondong 21 orang, dan ibadah Jumat malam 35 orang. Puji Tuhan. Itulah tadi sudah kasih nama Tuhan. Warna Jumat kita, pengumuman kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian daripada pemuda. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Dan berikan persembahan kepada bagi Tuhan. Berikan rasa syukur kita kepada Tuhan, baik ucapan syukur kita, persembahan persepuluhan kita. Mari kita berikan kepada Tuhan. Jangan satu lagi pujian bagi nama Tuhan. Nanti bro mati kini haruni Tuhan kai. Haleluya. Dan pada saat ini kita akan belajar kepada mendengarkan perkataan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi tolong kepada anak-anak yang kita asuh ya, di gereja ini pada saat ibadah, mari kita sampaikan kepada mereka bahwasanya selama ibadah nggak boleh ribut karena dia itu anak Tuhan. Karena mulai sekarang kita pelajari mereka untuk menghormati hadirat Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu tidak boleh berkeliaran. Ya, tidak boleh berkeliaran karena anak Tuhan akan masuk surga, anak iblis akan masuk neraka. Jadi semua sekolah minggu adalah anak Tuhan, jangan ada yang berkeliaran. Puji Tuhan. Siapa di sini anak sekolah minggu anak Tuhan? Tunjuk tangan dulu. Anak Tuhan tidak boleh di belakang, harus di depan. Sini anak sekolah minggu sini. Harus duduk di sini. Ayo, sini semua anak-anak sekolah minggu, mari di sini. Ya, duduk dengan tertib, jangan ada yang keluar masuk. Itu pintu ditutup saja itu, biar jangan ada yang keluar masuk. Ya, iya, luar biasa anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, nah ada beberapa untuk melengkapi data gereja. Ada beberapa nanti, jangan ada yang pulang. Tolong nanti saya dijumpai, Bapak saya puji dulu. Kemudian sinaga berbuat suara, ya, kemudian nyonya kultum inang bulu silimo, ya, ada rata-rata yang harus kita kemudian nyonya kultum inang bulu putar-putar, ya, rata-rata anak-anak tanggal lahir belum ada di gereja saya lihat, agar ini kita lengkapi di Tuhan. Kemudian oke, yang lain saya tidak datang. Nanti jangan ada dulu yang pulang itu, biar rata-rata gereja kita perlengkapi semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ya, tolong anak sekolah minggu, nanti ada pertanyaan opung kasih. Siapa yang bisa jawab, nanti dapat hadiah hari Minggu opung berikan. Ya. Siapa yang tertib, perhatikan yang opung sepakat, nanti akan opung tanya sekolah minggu, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan.
hari ini dengan topik mendengarkan perkataan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makanya jangan dengarkan perkataan kawan, itu berbahaya. Ya, bila bersama kiri kanan, makanya jangan mendengar perkataan orang. Satu-satu ya. Ayo, semua dulu, semua, ayo. Bilang dulu, Pastor Mana, bilang sama kiri kanan dulu, semua kita, ayo. Jangan dengarkan perkataan orang. Bilang sama yang baru ngomong sama kamu, yang dengarkan dia. Ya, karena perkataan orang, apalagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, itu berbahaya. Amin. Amin. Ya, kalau omongan dia itu yang kamu dengar ini gak ada di gereja. Kalau dia ngomong, saya di hadapan, saya itu yakin, itu nggak pernah. Apalagi dia nggak pernah gereja, kan? Sering keluar masuk, kemudian itu menjadi pantang, jangan sama. Tapi kalau pas itu yang ngomong mau. Amin. Ya, Pak Sarwana juga mau. Ya, puji Tuhan. Saya turun juga, boleh mau sama Pak Ero ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, yang lainnya kamu harus hari. Semua boleh didengar, tapi harus di. Ya. Nah, karena apa Bapak Ibu Saudara? Lebih indah mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau kamu tadi di rumah, kamu pasti dengar suara siapa? Di TV. Ya kan? Yang kamu buka pasti kebohongan Verdi Sambo. Habis itu yang kamu ceritakan sama orang. Tapi saya mau hari ini kita harus bercerita tentang firman Tuhan. Amin. Siapa suka dengarkan firman Tuhan? Jujur ya. Karena kalau kamu nanti tunjuk tangan, tapi kamu ngantuk, kamu bohong. Karena nampak dari sini. Bohong juga. Ibu katanya tunjuk tangan tadi dia suka, tapi selama khotbah dia muak. Ya, siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan? Waspada. Karena kadang-kadang kita nggak suka. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, Yesus adalah sahabat kita. Katakan amin. Ya, Yesus adalah sahabat kita. Dan orang Kristen ia jamin masuk. Kira-kira kamu yakin nggak orang Kristen masuk surga? Hah? Yang benar. Hari Jumat kamu nggak datang. Siapa yakin kalau dia datang beribadah kepada Tuhan dia pasti diberkati? Ada yang hari Jumat kau beribadah. Ada seorang itu bohong itu. Ayo sama-sama kita bohong. Ayo kita nyanyi dulu satu-satu ya. Bohong. Tapi di aku nggak telok nyanyi karena bohong di dalamnya. Ya. Kalau kita yakin ibadah itu mengandung janji, pasti kita kejar ibadah setiap saat. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat, saya mau katakan kepada saudara, agar hidup saudara jangan ada lagi goyah tentang mengikut Yesus sebagai umat Kristen. Ya. Saya mau buka dulu Bapak Ibu Saudara di Kejadian 20. Kejadian 20 yang ada Alkitabnya dulu, yang ada Alkitabnya. Yang ada Alkitab, yang tidak ada Alkitab. Coba lihat dulu perikop di situ. Coba lihat perikop di situ. Perikopnya apa dibuat? Abraham mengusir ya. Kejadian 21 ayat 8. Ya. Apa perikopnya di situ? Beda.
Iya, ayat ke-8. Ya, biasalah perlu banyak uang. Oke ya, di situ dibuat apa? Saudara tahu Abraham? Abraham berapa istrinya? Berapa istrinya? Berapa istrinya masih tua? Banyak. Salomo berapa istrinya? Banyak. Oh, Gundinya juga banyak. Makanya jangan kau berdoa, Tuhan berikan aku seperti Salomo. Boleh, tapi hikmatnya dan kekayaannya. Amin. Oh, jangan kau bilang di Salomo itu teladan bagi kita, dia banyak istri, mami, dia banyak istri. Gak telah kau kasih makan lagi. Kalau pun telah Pak, jangan coba-coba banyak istri. Ya Pak, saya nggak banyak, cuma 3. Ya, di situ dikatakan apa? Orang begitu tua saya belum ini. Saya belum ini persembahan Tuhan aja. Ale belum kuliah tua. Go. Apa sih kan? Lek. Baju saya tengok tu naik siap tatuan. Ada berbeza untuk kakak, ada yang tengok. Asal warna kosong ni sih. Baju saya tengok, apa dulu? Saya tengok. Pulang. Pak, dulu gereja ada ini sama kalau ada punya suami seperti itu bertobat. Amin. Yang perempuan, siapa kira-kira tunjuk tangan yang suka suaminya seperti itu? Ayo tunjuk tangan. Yang suka suaminya seperti yang tadi itu, ayo. Siapa yang suka maju ke depan kita foto bersama, ayo. Masukkan ke Facebook. Wanita yang pilih suami bermakhluk tertentu pasti viral. Yakinlah. Ya. Laki-laki yang suka mabok, tunjuk tangan. Yang suka judi, ayo. Yang suka judi. Gak ada ya. Gak suka judi. Cuma main dulu, jadi kalau suka, cuma diminati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengatakan kepada saudara, dengarkan perkataan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat, tapi juga mendengarkan firman Tuhan, orang benar itu harus gentleman, mengakui kesalahan. Kalau dia salah, dia minta maaf. Siapa di sini yang mampu mengakui kesalahan? Kalau dia salah, dia minta maaf. Ada? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang mampu jemaat GPI Marina 1 kalau dia salah dia berkata aku salah? Ada tunjuk tangan. Kalau ada, langsung doa mau jadi barang. Ayo semua pura-pura punya apa-apa. Biar agak keren sedikit, nah ya. Cuma tunjuk tangan kalau saya tanya ya. Siapa yang mampu mengakui salah kalau dia betul-betul salah? Tunjuk tangan semua. Pasti Tuhan, Bapak kurang berdoa ya. Kepala pasti dua ya. Ini harus gentleman, orang benar itu mengakui kesalahan dan harus juga mampu mengakui kehebatan orang lain. Amin. Mampu mengakui kelemahan dan mampu mengakui kehebatan orang. Itu namanya orang yang mau maju. Haleluya. Iya, hanya satu orang. Itu baru hebat. Ya, karena begini orang Batak ini payah didamaikan. Orang Batak kalau udah bertengkar, payah. Sampai merdu di Tanorara. Nah, gini aja mas. Ada Tanorara. Tanah merah. Tanah merah. Di Tebing Tinggi. Banyak tuh maju berbeda di Bali dan Makami di Tebing Tinggi. Sambil malam Roma.
Ya, sampai ramai di tamu Arab. Kristen itu Kristen. Ya, makanya kalau ada dia mulai sekarang langsung katakan kepada dia, Horas Leku, Horas Eda, Horas Napur. Mau? Mau? Katakan amin. Amin. Mau? Mau? Haleluya. Karena perkataan Tuhan ini baik ada. Ya, nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang mendengarkan perkataan Tuhan namanya Bileam. Bileam itu seorang yang dipakai Tuhan dan mengakui kesalahannya, maka dia berkata, kalau itu jahat di matamu, aku pulang. Kalau itu jahat di matamu, aku akan balik. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mampu saudara seperti itu? Amin. Iya. Amin. Amin. Iya, aku itu mau. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada kita satu perkataan yang luar biasa kepada namanya seorang Bileam. Nah, sama-sama kita baca. Kita baca dulu di Bilangan 22. Ini sudah pernah saya katakan, tapi nanti kita akan belajar kepada karakter daripada Bileam. Ya, karakternya yang harus kita pelajari. Kalau dulu Keledai, sekarang kita belajar karakter. Ya, nah kita baca di Bilangan 22 ayat 34. Ya, pasti gua dulu belum membacanya. Ya, Begini firman Tuhan. ya, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan. Jadi Bileam itu orang yang bisa berbicara dengan malaikat. Perhatikan, kalau engkau terus mencari Tuhan, engkau juga bisa berbicara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam roh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, silakan Pak Tuhan. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Nah, perhatikan. Siapa yang mampu mengakui dosa dan kesalahan? Mulai sekarang nanti ketika engkau berdoa, kesalahanmu kepada siapapun, kamu harus berdoa dan meneteskan air mata. Pulang dari sini engkau berdamai dengan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan. Apa katanya? Aku telah berdosa. Ya. Ini kan seorang laki-laki yang gentleman. Dia akui kesalahannya. Ya. Terus, karena satu-satunya. Karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menentang aku. Perhatikan, mengapa Bileam ditentang malaikat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ya. Mengapa Bileam menantang, ya? Mengapa malaikat Tuhan menantang Bileam? Hati-hati. Tentu ada kesalahan, ada kekurangan, ada perintah Tuhan yang dia dengar tetapi dia langgar. Maka malaikat Tuhan menantang dia di tengah jalan. Ya. Maka sekarang satu-satu ya. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Puji Tuhan. Haleluya. Gentleman ini ya. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Sama-sama kita baca jika satu-satu ya. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Artinya apa? Terhadap perintah Tuhan, terhadap larangan Tuhan, dia mau menurutinya. Katakan amin. Nah, siapa rupanya Bileam? Ya, siapa namanya Bileam? Ada apa tentang Bileam itu? Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bileam itu dalam arti kata itu pemberani. Ya, dia seorang pemberani dan ramah, tapi garang. Artinya semua nama yang kita punya makna. Sama seperti Gideon. Gideon itu juga punya arti. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara.
Siapa sebenarnya Bileam? Nah, kita lihat di Bilangan 22, ya, Bilangan 22, kita mulai dulu di ayat 2, ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karakter Bileam yang harus kita pelajari. Maka kalau ada orang menghasut saudara untuk berbuat jahat kepada Tuhan, kepada umat Tuhan, jangan kamu mau. Sekali lagi saya katakan, kalau ada hasutan orang, ya, kalau ada hasutan orang kamu terima untuk memusuhi umat Tuhan, jangan kamu mau. Katakan amin. Nah, siapa rupanya Bileam? Kita baca di ayat 2, ya. Satu ya. Terus artinya gini, orang Israel ini berperang dengan orang Moab. Karena setiap bangsa Israel berperang, bangsa Israel tetap menang. Puji Tuhan. Setiap bangsa Israel berperang, bangsa Israel tetap menang. Mengapa? Israel adalah bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Maka orang-orang yang diurapi Tuhan, niatkan orang juga akan berubah menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ya di ayat yang keempat, sama-sama kita baca satu-satu ya. Dan berkatakan orang kepada orang berbuat dia. Terus Dan sesajalah kita akan membakar segala sesuatunya yang diketahui kita. Seperti lembu membakar habis semua hidup kepada. Adapun pada waktu itu adalah Zipor menjadi Moab. nah, kita perhatikan orang ini berkata begini. Orang Israel itu begitu asal berperang. Ini enak dulu. Kalau orang itu lagi berperang melawan kita, maka nanti kita seperti apa katanya? Padang rumput yang sudah dibabat habis oleh lembu. Gawat. Saya katakan kepada saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Semua bangsa takut kepada-Nya. Haleluya. Pak Pendeta, apakah cuma bangsa Israel? Saya katakan kepada saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, orang lain juga akan takut kepada saudara. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Karena setiap orang yang dipakai dan diurapi Tuhan, dia akan diperberkati. Ya. Maka mereka berkata, tentu saja laskar besar itu akan membawa habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membawa habis apa? Tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Inilah kekhawatiran Raja Moab. Bagaimana ini harus ini? Nah, ayat yang kelima, sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Iya. Maka Raja Moab mengutus seseorang untuk menemui siapa? Bileam. Ngapain? Untuk apa? Untuk apa utusan itu diberikan? Ditunjukkan kepada Bileam. Maka hati-hati kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jangan asal menerima bisikan orang. Ternyata orang itu sebenarnya berniat jahat kepadamu agar engkau jatuh dalam pelayanan, jatuh dalam mengikut Tuhan. Tapi kau harus tetap saling itu dalam hidupmu. Sama seperti siapa? Bileam. Gunakan kali kau itu. Betul-betul somong-somong. Ini gila. Sini mau main dulu. Ya. Terus kita baca satu-satu ya. Raja Dari atas saja, raja ini satu-satu ya. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor. Terus untuk memanggil dia, memanggil siapa? Bileam. Ngapain? Terus Dengan pesan ketahuilah ada
Ya, terus ayat yang 6. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Karena itu, datanglah dan tutuplah bangsa itu. Perhatikan, ini adalah bujukan siapa? Bujukan Raja Moab kepada siapa? Bileam, karena dia tahu Bileam ini apa yang dia katakan pasti terjadi. Ya, karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripada, sudah pasti bangsa Tuhan pasti lebih kuat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini mau lebih kuat? Haleluya. Ekonominya lebih kuat, Haleluya. keluarganya lebih kuat, Haleluya. anak-anaknya semua terberkati dan kuat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus orang-orang yang kuat dan diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Pernah mengeluh karena bebek, karena saudara sudah dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Jangan khawatir dengan kelaparan, karena Tuhan adalah gembala kita. Haleluya. Mulai sekarang ambil keputusan, aku mau mengikut Tuhan. Amin. Siapa yang mundur dari mengikut Tuhan, lihat hidupnya semakin susah. Serius gitu. Alam kau ni, dan boy, mana isi na atre, wala na atre. Laswa kayak ibu ni lah, wala na nga. Mundur asal na atre, tak mungkin. Atre gimana jadi jauh berarti? Wala itu na atre. Coba atre kan nanti si dua mobil saya. Begitu atre, makin depan. Masa atlet semakin itu bagi kita masuk sama itu. Waduh ribu. Atlet kali ini. Las mohai akadom mana atlet pasti lebih melarang. Makanya pas dulu jangan atlet. Haleluya. Pak apa nih pasien dulu jangan mau dari gigi atlet. Mau. Jangan atlet. Amin. Siap terus maju. Maju. Pada kalau maju. Siap? Jangan pakai personaling atlet. Tancap gas terus, tapi atas. Tiup sirnai. Ada? Haleluya. Mau orang nampak lurus. Ada? Ya, ikut di motor dong manggas. Mangga dibiarkan. Alema tapi gigi. Atlet, apa tidak maafkan atlet? So atlet itu mungkin kan? Atlet pakai perseniling satu kalau dia dah diam, baru digas. Ya, masih sampai ke atas. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bilang sama kiri kamu jangan atlet. Kata Pak Pendeta. Kalau hidup itu harus dibiarkan itu sih mereka, harus dibiarkan. Garu dan jaga sawah bikin nama kau. Jadi dia sampai sepuluh. Ya. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Orang Moab berkata kepada Bileam, untuk Israel ini. Orang mengajak orang yang berontak di gereja, maupun, ada itu kan? Mau orang mengajak berontak jadi mau kamu berbeda suami istri, jadi yang mau kamu berbeda suami istri masa sama gereja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Ada orang, ada suku apa itu berantem mereka sama suami istri berantem. Begitu mereka suami istri berantem malam-malam ini apanya? Udah 3 hari nggak ngomongan. Si istri juga sudah stres karena nggak mau suaminya ngomongin duluan. Suaminya juga sudah stres karena tidak mau istrinya ngomongin duluan. Terakhir nyanyi mereka karena sudah bisa kamar. Yang istrinya di kamar di sebelah sini, yang suaminya di sebelah sini, sama-sama orang
Nyanyi dia suami berjodoh. Romaho, saya Romaho. Kata siapa? Kata suaminya. Datang istrinya, nyam dari sini. Oh, Romaho, saya Romaho. Bertanya lagi deh. Kalau ibu berbeda nanti, dan kurangi lagi nanti. Protem suaminya, boleh langsung. Romaho, saya Romaho. Mas istrinya. Romaho, saya Romaho. Bapak Ibu Saudara, enak juga kalau berantem, tapi lagu rohani. Ya, puji Tuhan. Tuhan dipraktekkan nanti ya. Siapa yang berantem nanti suami istri, itulah dia. Pasal rumah tahu itu artinya. Datang suami istri ini. Istrinya lagi bilang. Tahu lah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mengalami. Tak tuh mau diceritain. Merdu udah lagi naik awet pasti merdu deh. Naik kedua kita masih pakai. Apa yang dikui? Orang hidup pendek terbatas minggu. Waduh, udah persipak kuliah saja paham. Nah, taruh kosong nemal pinas. Masak susu dengan kerek tidak ngomongnya. Kenapa itu? Ngomong anak kita semua. Amin. Coba bilang dulu, kita harus ngomong. Sebenarnya berfungsi ini kan orang. Tapi kan asal ide masih. Makanya siapa yang sering dulu sambil lama begini itu ada begini. Makanya Pak Pendeta malah pakai gini. Ini gitu. Nyanyi pas itu gini saya gitu. Karena ada musuh. Dede mama turun nana dulu. Karena nggak ada musuh. Kalau ada musuh mau gini balik. Karena ada apa? Musuh di kampung pun gitu ya. Asal musuhnya sudah gak majalah isang musuhnya taruh di mana? Isang musuh ilatkan musuh no. Makanya yang ada musuh itu susah itu. Berpapasan naik kereta di tengoknya di sana, padahal ada itu di situ. Makanya jangan ada musuh. Musuh kita hanya siapa? Iblis. Kenapa musuh kita iblis? Karena tentunya dua, Pak. Karena satu pun tentunya udah banyak kita kalahkan, apalagi dua. Udah tanduknya dua, bongkanya apa? Biasanya kalau iblis itu langsung kita bayangkan kayak mana iblis? Giginya apa? Panjang, keluar. Ya. Kalau giginya pendek, berlistik, kemudian rebonding, itu bukan iblis itu. Baru keluar dari salon. Ya. Ini siapa namanya? Si Bileam. Dia ada dia untuk dia bangsa Israel. Bahkan disogok si Bileam tidak mau. Orang ini berbeda itu orang. Orang lagi orang ini tu orang. Ini ada teh ayam itu orang ini. Benar, serenak goreng. Dalam Toba buat Sabina. Makanya ada cerita ini. Waktu cabai itu katanya mahal,
1 on sampai berapa itu? Kemarin 1 kilo berapa? Coba 150.000 katanya kan? Jadi ini keluarga ini bijak juga. Begitu naik cabai dia tidak beli cabai, tapi beli bakwan. Karena setiap orang beli bakwan dikasih apa? Cabai. Dikasih saja pun. Tambah lagi bu. Cabainya. Mudah gimana? Dapat bakwan, dapat cabai. Kepada juga. Jadi kalau pandai harus mengambil sesuatu. Jadi kalau naik saya naik cabai, orang tu orang cabai, ada tu orang bakwan. Dapat bakwan, dapat cabai. Kau teh marah. Tuh kamu bangun sakit dalam turun bakwan. Makin itu tak terlalu. Cabai akan menjadi menurut bakwan lagi. Aduh, nah kita lihat ya. Karena itu datanglah dan kutukilah bangsa itu bagiku. Sebab apa katanya? Mereka lebih kuat daripada aku, bro. Mungkin aku. Terus dan menghalaunya dari negeri ini. sebab Aku tahu siapa yang kau berkati siapa yang kau berkati, dan dia memperoleh berkat, dan siapa yang kau kutuki, dia kena kutuk. Hebat kali pengakuan orang ini kepada siapa? Biliam. Beda ada si Biliam dan si Bilim. Kalau itu, betul tidak mau kamu. Beda dia ya. Si Biliam atau si Bilim. Lalu orang kasih Bilim untuk main nama. Dulu Bilim murah dapat mau ada mereka pun sekolah. Si Bilim, si Biliam. Bukan Bilim. Bileam, bilang dulu, Bileam. Ya, terus sama-sama kita baca ya. Ayat 7. Ya. Lalu Berkatalah para tua-tua Moab dan para tua-tua Gilead. Terus setelah mereka sampai pada Gilead, disampaikanlah terus ya. bermakamlah di sini pada malam ini, maka aku akan menjawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan Oke. kepadamu. Nah, langsung saja kita ambil bagaimana sikap Gilead terhadap siapa? Orang Moab. Jadi jangan mau kita dibujuk orang untuk berontak kepada firman Tuhan. Mau kita nih. Doa di mana mau? Kenapa orang tidak? Dimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini semua kita selamat. Puji Tuhan. Nah, apa jawaban daripada Gilead? Nah, kita baca di ayat 12. Satu-satu ya. Lalu berfirmanlah kepada Gilead, Jangan engkau pergi. Karena Gilead sudah diajak oleh orang Moab untuk menutupi siapa? Israel. Tapi firman Tuhan berkata kepada Gilead, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah kuberkati. Jadi kalau sudah ada tekun nama Tuhan, sudah tekun beribadah, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rencana si jahat pun tidak akan kena kepada saudara. Haleluya. Karena hebat ini firman Tuhan. Janganlah engkau mengutuk jemaat GPI Marinda 1, sebab mereka telah diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Itulah pesan Tuhan kepada Gilead. Dia tidak mau, karena Tuhan sudah larang, jangan pergi Gilead. Tapi kita lihat nanti Gilead kadang-kadang setelah nego, ya pergi juga. Tapi akibatnya nanti kita lihat ya. Langsung saja di ayat ke-17 ya. Ayat 17 sama-sama kita baca sebab satu-satu ya. Sebab aku akan memberi kamu kesabarannya, dan apapun yang kau minta daripada
Bilea, apa yang kau minta dari upahmu? Aku berikan yang penting kau untuk siapa? Bangsa Israel. Ya. Terus ayat 18. Tetapi Bilea menjawab kepada Tetapi Bilea menjawab kepada pegawai malam. Terus sekalipun malah memberikan kepadaku emas apa? emas dan perak, Boleh bawa berpilihan orang berontak sedangkan si Bilea ayah. emas dan Mas, lihat dulu. istana, Budaknya dia seistana penuh. seistana penuh. Artinya sebelum pilihan mas aku mengutuk bangsa yang diurapi Tuhan, Bilea tidak mau. Yakin Tuhan mau zaman kita satu zaman yang sudah diurapi Tuhan. Amin. Maka jangan mencela sakit pun dari zaman ini. Lebih bagus keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan memang kita padang itu anak mati di panggung. Ya, karena bahaya juga ini. Ya, itu yang tadi. Saudara, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allah. Puji Tuhan. Daripada saudara melanggar firman, daripada saudara berontak kepada firman, lebih bagus saudara ikuti firman Tuhan, maka berkat menjadi bagian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mau apa tidak? Mau saudara diberkati apa tidak? Amin. Yang mau diberkati berikan dulu kemuliaan bagi kita. Haleluya. Anak-anak ini akan diberkati Tuhan kalau mamanya, kalau papanya rajin gereja dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan anak-anak ini dikutuki orang, dia tidak akan jadi terkutuk, bahkan diberkati. Karena setiap bangsa, setiap orang yang mendatang kepada Tuhan akan diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, lanjut di ayat yang ke 19 ya. Satu-satu ya. Oleh sebab itu, supaya aku tahu apakah pula yang akan dilakukan Tuhan. Iya. Tetapi Bilea menjawab kepada pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepada emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup. Di ayat 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan diberikan Tuhan kepadaku. Terus di ayat 21, ya, di ayat 21 sama-sama kita baca. Inilah godaan, tapi dia mau. Hidup memperjodoh seistana pun aku tidak mau. Adalah orang. Kadang-kadang kita seperti ini. Ya, makanya apa yang terjadi kepada Bilea? Karena dia salah, dia mengaku salah. Puji Tuhan. Ayat 21 sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Lalu Bilea berpasangan dilahirkanlah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan beberapa. Sebelumnya di ayat 20 dulu, biar kita tahu sebenarnya apa pesan terakhir kepada Bilea. Ayat 20. Ya, sama-sama kita baca satu-satu ya. Kata Allah kepada Bilea malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, barulah pergilah bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, disuruh mereka sama-sama memang pergi. Tapi pesan Tuhan hanya apa? Tetapi Hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. yang tidak difirmankan Tuhan tidak bisa kau lakukan. Puji Tuhan. Ayat 21 ya. Masih dua satu orang dua. Lalu bangunlah Bilea pada waktu pagi, dipelangkannya ialah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Iya. Lalu di mana kok? Oma, kadang-kadang kita besok itu kan. Nang lawan ini kok. Nasa dia beda kok. Ang lawan kita ke pertanyaan ini nah. Terus beda seperti itu saruni itu. Aku si Roro Bina. Ay, di ko ini macam. Ay, ini itu sih kan?
Akhirnya dari pintu kita masuk. Jadi dan pintu lagi 5. Akhirnya bangun ada. Oh, kok maksudnya salah dong. Yang pintu ada 1. Dok. Aduh. Ayo yakin kan itu. Wah, kan enggak itu beda. Dan itu juga. Tolong memang apa dokter? Sistem ada sarungnya. Akan ada telepon. Harus selalu jawab Pak itu. Ya. Lalu bangun lagi lihat pada waktu pagi di pelengannya. Ada di pelengannya. Dibotokan dulu pelengannya ada. Nyolah ada. Kebetulan nak. Kebetulan nak, iyo, nenenti, nomah, ayo. Jadi kita berjadi tahu perfect ikut sehat tuh, kemudian kamu pas. Ulang sama orang, ada orang, dan engkau di mana? Nengok kan enggak? Umurnya mau 60 tahun. Ada di foto wanita, nah anak umurnya 2 tahun, nah dia udah di mana? Mau nengkau itu, coba yo, angkat aja bang, dia punya kartu itu. Bodoh kemana di mana? Orang orang kawin nion, amat tempatnya bersesuaian. Kesian nih orang itu, dari berlian. Kalau dari dia juga nggak sehat ada. Soal juga terlaki aksi. Orang bodoh yang kapan ada bodoh banyak ulang seorang mata silang ini sering penghuni 50 tahun, 60 tahun tumpah tapi suku yang wah, jauh ini mayu usia ini wah, mayu namanya tergani naik kusur, naik maju kamu ada pengantin dan datangin surat ternyata sering kawin fakta suku yang Aduh. Dia murah, bisa naik gawe kamu berdua udah mau latihan. Udah tanpa pernah ada. Anak-anak kita betul. Ya, ayat 22. Sama-sama kita baca satu ya. Tetapi bangkitlah murka Allah, perhatikan. Siapa yang melanggar firman Tuhan, maka murka Allah akan bangkit kepadanya. Nunggu orang kimunan lahu atau alemu lagi apa? Perananya. Alemu lagi sobokan. Atau itu imana? Lagi lekok emas. Segudang dan jauh dan orang mau kutukinna. Pikir-pikiran loh. Apa kalah? Cuma rumah lima katai. Anak saya juga mani berubah buat tiba musik cari saya harus bisa cari mereka boleh cari mana pakai dulu bapak ibu saudara siapa yang seperti itu seperti Bileam mengingkar perkataan kepada Tuhan. Terus ayat 22 tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai berjamuna mana lagi sedang mengalahkan hati Tuhan debatado di turunan dari Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mau mengaruh, mau Tuhan mengaruh, gereja mengaruh, petiga mengaruh, kuih-kuih. Kami fungsi mengaruh. Sudah libur mengaruh. Ali pernah malaikat Tuhan. Ya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang pegangannya ada bersama-sama dengan dia. Artinya dia pergi. Nah, langsung saja kita baca di ayat 30 saja langsung. Ayat 30 kita lompat biar tidak termakan waktu. Ayat 30 sama-sama kita baca satu-satu ya. Tetapi terjadi berkata kepada dia, bukankah ini keledaimu yang kau tinggali selama Oke. sampai sekarang? Terpotong di sunan Ronate. Aduh, kalau pada cerita ya, kita baca dulu di
Kita runtut dulu di ayat 24. Kita mulai pasal 2 ayat 24 ya. Ya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Terus, kelima. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, didekatkannya lah dirinya kepada tembok, Iya. sehingga kaki beliau terhimpit kepada tembok. Iya. Alatnya saya dipukuli sih. Saya dipukuli si William sih. Udah dong. Pita. Apa pada di Pak Ibu? Apa masalahnya? Di bus no. Kota? Kota lagi. Sini sih. Padahal sudah memang siapa? Malaikat Tuhan dan kau pergi. Enak. Tapi si William mau apa? Saya mau itu. Jangan kau pergi. Kemudian keledai ini pergi kemana? Pergi jalan sempit. Tunggu saya di lokasi sih. Si William, waktu kalau anak dia di mana kan? Mulut tuh pak nih. Masih mau di mana? Kalau mulut di mana? Bagi-bagi mau di mana? Di mana? Ini juga apa? Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lagi dirinya kepada tembok sehingga kaki William terkutip kepada tembok, maka dia memukulnya pula. Pasiro. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah melarang, jangan kamu abaikan. Tapi kalau Tuhan sudah memerintah, jalankan. Haleluya. Ayat 26, sama-sama kita baca ayat 26, satu-satu ya. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 27, Melihat malaikat Tuhan menyiapkan keledai itu. iya. Masih biasa. Nah, artinya diri amarnya keledai ini sudah berjalan. Ini mengikuti. Artinya di sini suruh-suruhan di Dewa itu sudah ada malaikat sampai gini. Masih di sini siapa? William. Kok sampai muslim dipukuli? Berbeda. Artinya apa? William itu tidak mengetahui jalan Tuhan. Melihat malaikat Tuhan menyambar keledai itu dengan William masih di atasnya, maka bangkitlah amarah William, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Terus ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai, Oma, bejamuna. Mulut ni, bahasa Arab ni mulut. Dah mana? Pak? Mana nanti? Ya, dibuka. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dia berkata kepada William. Artinya di sini keledai yang berbicara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan sudah berkarya, ternak sendiri juga bisa berbicara untuk menyelamatkan langkah kita. Haleluya. Jadi kadang-kadang kalau kompes dibandingkan kata kompes mutira prodokoma positif berdua. Ada saudara tidak? Kalau kompes saya dulu ambil kompes. All rapat kompes ini asal dulu lewat juga kan dia. Haleluya. Gua mau sedih. Kali aku mau Tuhan. Corona kompes dong. Kau makan kain mau musibah bola yang musibah. Wow. Hebat wujud. Kasuri. Bukan diganti. Ada barang kata masih tua. Haleluya. Abang saya masih tua. Ada sih nama kok kan? Martas Dunia. Kita harga salah seribu sih. Moralitasnya kadang ugat dong kita deh. Panado. Arjun. Panado. Bangsa Apiso. Angkutan situ ada bangsa itu. Dope. Ada salah seribu lebih. Merek dunia kemudian agak apa lagi? Ininya ada naik lagi kan? Nah, itulah. Namanya ibu situ. Minyak wanginya jangan lagi 10.003. Begitu disekot 4 hari mereka di situ. Begitu dia lewat di itu
semua minyak wangi ibu situa. Jadi orang manggil ibu situa nama satu gereja, aku hamua dingin. Karena kalau ibu situa. Jadi kalau sampai apa ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, terus ayat 29 ya, ayat 29. Sama-sama kita baca ayat 29 satu-satu ya. Jawab dia pada keledai itu, karena engkau bermain dan berkata-kata, seandainya ada kepadamu, tentulah orang berdosa. Iya, ayat 30. Tetapi keledai itu berkata kepada Auma, halu dipi di balik jebata, makata. Halu di. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam. Jadi sudah adalah bahan mengatur cerita sama orang kami. Jauh. Jangan kita di gereja naik. Halu dia makatai. Dan dia halu dia makatai. Aku tadi mengawal pinang nau. Sakit makatai. Aku pinang mungkin pakai kuan makatai itu. Dan mungkin orang nak. No. Memang pinang apa itu? Ya. Betul ditanya kok pinang dulu makatai. Betul viral. Atai bolan halu ini sih. Si Bileam makatai. Tuh naruh korban tuh hadir Tuhan. Ay halu ini si Bileam boleh makatai lain kita hakko makatai. Asal boleh baik buat perjalanan. Morulok a di bote mana asal nak kepeng orang. Dia jadi gua pinang makatai. Morika, oh pinang ni. Belum megang pasaran. Jadi mari. Ini bagi bisa berbicara. Dia dapat pakai orang-orang. Ada ambul sama ni. Tutup panah kubik. Baru balik kita aku bersehat. Jadi selesai. Oke, ayat 31 sama-sama kita baca satu-satu ya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Artinya apa? Bileam tidak melihat ada di depan sana malaikat Tuhan. Makanya keledai itu tidak mau berjalan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau ada tanda-tanda Tuhan melarang kita atau tanda-tanda Tuhan sudah menyuruh kita berjalan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jangan seperti Bileam, matanya itu sudah punya mata tapi tidak melihat malaikat surga di depan. Jangan kau pergi. Ya. Jangan kau pergi ke mana-mana, ke gereja aja kau, main ke pos, ke sekolah, tukar tuh. Fokus betul dengan bani kereta. Mungkin mau 45.000 hari itu. Aja dia. 45.000 pada di musim ada spek ni. Juga ada yang mau tindak, ada yang mau mana. Iya, terus. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihat dalam malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlutut ia dan sujud. Terus. Ayat 32, sama-sama kita baca satu-satu ya. Bagaimana malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Iya. Aku keluar sebagai lawanmu. Karena apa? Engkau mau mengutuki umat Tuhan. Maka Tuhan berkata kepadanya, aku di depanmu melawan. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Kadang-kadang larangan Tuhan, mari kita lakukan. Larangan Tuhan, mari kita ikuti. Karena Tuhan mau engkau selamat dan kita semua selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 33, sama-sama kita baca satu-satu dia. ketika keledai ini mendapatku, setelah 3 kali dia menyimpang dari hadapanku, jika dia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang membunuh pada waktu itu juga, dan dia terbiasa. Untung saja keledai itu menyimpang, kalau tidak siapa yang dibunuh?
Bileam. Mulunga makakai Tuhan itu boloi. Unang pagulat ku protes. Unang pagulat ku kita menyimpang ke sana menyimpang ke sana. Karena Tuhan sudah berkata kepada Bileam, kalau dia menyimpang dari Galilea ke Hosea. Ayat 34. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah Nah ini yang mau saya katakan kepada saudara. Kalau saudara bersalah, saudara lemah, jangan ngotot. Amin. Jangan engkau membenarkan dirimu di dalam kesalahan. Apapun engkau lakukan, kalau engkau salah, lihat apa yang saya katakan. Kebenaran itu akan tetap muncul. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehebat apapun kau menutupi kesalahanmu dan kelemahanmu, kebenaran akan tetap muncul. Lebih bagus kita mengaku salah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di dalam menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau. Artinya apa? Karena rencana si Bileam mau mengutuki Israel, maka dia sadar karena itu jahat di mata Tuhan. Maka dia berkata, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Puji Tuhan. Siapa yang mau bertobat, meninggalkan semua kelemahannya, siapa yang mau bertobat, meninggalkan segala kelemahannya, lihat, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Yesus memberkati. Mari kita bangkit. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sehingga orang lain membela kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, hari ini kita mau mengakui kesalahan kita. Kita mau mengakui kelemahan kita. Kita mau mengikuti perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan selamat. Saya mau Bapak Ibu saudara, apa yang Tuhan berikan hari ini pembelajaran firman Tuhan kepada seorang namanya Bileam. Bahkan dia diupah untuk mengutuki bangsa Israel, tapi dia tidak mau. Tetapi ketika dia akhirnya mau